Pagi, kami dari kelas 264 CGP Angkatan 10 akan melakukan praktik kucing. Saya di sini sebagai coach, nama saya Restina Feranita Guru Panjaitan, dan teman saya sebagai observer, nama saya Rifah Fandiawati dari SDN Sumambito 3. Dan saya Muhammad Wahid Jaya sebagai kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melakukan praktek kucing yang akan dilaksanakan oleh Pak Wahyudi sebagai kucing dan sebagai coachnya adalah Bu Restina. Kira-kira Pak Wahyudi apa permasalahan yang akan dibahas? Nanti saya akan membahasnya dengan coach ke Bu Restina. Mudah-mudahan untuk kali ini akan muncul solusi yang saya harapkan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mari kita saksikan proses kucing yang akan dilaksanakan oleh Bu Restina sebagai coachnya, kemudian Pak Wahyudi sebagai kucing. Selamat siang Bu Restina. Selamat siang Pak Wahyudi. Iya. Gimana Bu, sudah siap dengan saya? Kemarin kan sudah janjian. Oh, iya Pak, kita udah membuat janji. Ini moga-moga ini kebetulan saya sudah longgar, saya sedang santai. Ada apa ya Pak? Iya Bu, saya ingin ngobrol sama jenengan. Kayaknya ini penting, harus saya obrolkan ke jenengan. Iya, moga. Kali ini tuh kemarin saya mengajar ya, sudah 2 kali praktek. Saya kan ngajar praktek dan prakteknya itu full, mulai jam pertama sampai jam 10. Nah, kemarin 2 kali praktek pada saat sudah masuk ke siang jam 12 ke atas ya. Itu anak-anak itu rata-rata semangat prakteknya itu hilang. Tadi ngantuk, terus males, terus akhirnya target yang harusnya diselesaikan jam ke-10 itu selesai, tidak tuntas. Akhirnya prakteknya harus menambah waktu besoknya. Nah, sedang besoknya kan sudah pelajaran yang lain gitu loh. Nah, kan mengganggu yang lain. Nah, menurut saya ini gimana caranya supaya anak-anak ini kalau setiap siang masuk ke jam siang, jam 12 ke atas ini, biar tidak malas, biar tetap semangat kerjanya gitu loh. Biar jadi targetnya itu biar nanti jam ke-10 selesai semua, sehingga dalam 1 kali praktek tuntas, tidak nambah-nambah hari. Oh gitu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, emang benar sih yang Bapak katakan tadi, di jam 10 itu udah memasuki jam siang. Nah di situ rawan sekali anak-anak itu ngalami ngantuk gitu ya Pak. Jamnya tidur siang mungkin Pak ya, rentan sekali di situ. Nah kira-kira nih yang selama ini sudah Pak Wahyudi lakukan sejauh ini bagaimana Pak? Iya, kalau kemarin Bu, saya ya namanya anak ya, ayo anak-anak cuci muka, ya sudah cuci muka, tapi ternyata setelah cuci muka itu malah ngantuk karena kena air. Terus akhirnya, loh kamu kok enggak kerjakan, kenapa? Pak, tadi habis cuci muka kena kipas itu tambah ngantuk Pak gitu. Loh apa kipasnya saya matikan? Jangan Pak, nanti panas gitu. Akhirnya terus, waduh, ini yopi. Saya bilang, nah kalau gini
habis cuci muka tambah ngantuk, habis makan kenyang tambah ngantuk. Loh, gimana ini? Praktiknya nggak selesai gitu. Lah itu kemarin saya coba untuk cuci muka, ya terus setelah cuci muka malah ngantuk. Akhirnya wah, gak berhasil cuci muka saya gitu. Itu terus akhirnya saya masih bingung kemarin. Saya masih bingung. Nah, kemarin saya coba lihat-lihat, ya, saya lihat-lihat YouTube, lihat-lihat apa cerita-cerita ya dari guru-guru yang lain itu. Pada saat saya lihat YouTube ya, ternyata ada satu tayangan itu yang tentang kebugaran itu. Nah, di sini, oh ternyata kalau di yang saya lihat itu, kalau kita mau meningkatkan semangat gitu ya, kalau ngantuk bisa dengan refleksi gitu, bisa dengan relaksasi, pelenturan otot. Wah, ini cocok enggak ya? Nah, ini yang mungkin mau saya coba gitu. Kalau pakai relaksasi, pelenturan otot, terus kayak senam gitu, bisa kira-kira bisa ya membugarkan semangat gitu. Sehingga anak-anak nggak males, ngantuknya hilang. Oh bagus itu Pak Wahyudin, ide jenengan itu luar biasa itu. Lalu untuk kedepannya kira-kira apakah sudah dilakukan atau bagaimana Pak? Ya ini Bu, ini rencana saya. Saya berpikiran ini kalau ini kira-kira saya lakukan, kira-kira nanti berhasil apa enggak. Jadi dengan pelenturan tubuh ya, dengan relaksasi tubuh tadi, mungkin berdiri, tekuk kanan, tekuk kiri, senam kecil-kecil itu Bu ya, senam kecil-kecil mungkin. Kalau saya lihat dari tayang-tayang YouTube itu kok bisa membuat tubuh itu lebih segar gitu ya, lebih ke energik lagi gitu. Jadi mungkin mau saya coba itu. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa berhasil gitu. Ya. Gitu ya. Iya. Ini udah pernah dilakukan atau mau dilakukan mungkin Pak? Belum saya lakukan. Oh belum. Jadi rencana saya itu ini besok, hari Selasa besok kan saya ada jam lagi, ajar full, praktek dari jam 7 sampai jam setengah 3 sore. Nah ini nanti ya insya Allah bisa saya coba. Nanti pada saat setelah istirahat siang jam 12, nanti kan masuknya setengah 1, kan itu pas panas-panasnya cuaca di luar, terus ngantuk-ngantuknya anak. Mungkin akan saya coba untuk pelenturan. Jadi gerakan-gerakan senam kecil yang mungkin bisa melenturkan tubuh, bisa merelaksasi tubuh supaya tidak ngantuk, bisa semangat lagi. Gini. Bagus itu Pak, bagus. Sehingga nanti kan waktu awalnya ototnya mereka tegang gitu kan bisa lebih rileks lagi ngeten nggih. Niku kira-kira jenengan butuh berapa waktu lama untuk bisa menerapkan itu di kelas jenengan? Nah ini mau saya coba dalam 2 minggu ini. Gitu nggih. Di 2 minggu ini. Yang mungkin akan saya coba 2 minggu ini ke semua kelas yang saya ajar. Nanti kalau misalnya kok 2 minggu ini bagus, kok ada hasilnya, misalnya setelah pelenturan tubuh, relaksasi tubuh kok lebih semangat, terus bisa tercapai sampai jam ke-10 selesai. Insya Allah nanti saya lanjutkan lagi, setiap praktek siangnya kita relaksasi tubuh dulu sebelum melanjutkan pekerjaan gitu. Oh iya. Bagus itu Pak, saya setuju itu. Itu sepertinya bisa dilakukan oleh anak-anak itu. Iya. Terus kemarin juga saya lihat di baca-baca buku tentang metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Saya lihat itu kok ada namanya ice breaking. Ice breaking, iya ice breaking. Yang mana ice breaking itu bisa dipakai untuk merefresh,
merefresh kondisi siswa yang sedang tidak enak, maksudnya sedang males gitu ya. SBG-nya itu bisa berupa kuis, bisa berupa musik, bisa berupa kuisis ya gerakan dengan musik gitu. Nah ini mau saya coba juga, selain pelunturan tubuh terus dikasih ice breaking gitu. Mungkin dengan ice breaking tadi kan menambah semangat gitu. Nah setelah ice breaking bisa dilanjut ke praktek lagi gitu. Lalu untuk rencana kedepannya mungkin jenengan punya rencana yang lain mungkin selain ice breaking dan relaksasi itu tadi? Iya. Jadi tetap mengacu di instrumen penilaian praktek. Insya Allah nanti setelah SDG, setelah kasih sudah akan saya motivasi ke anak-anak. Bahwasanya yang bisa menyelesaikan job ini sampai jam ke-10 atau sebelum pulang itu sudah selesai, maka nilainya lebih bagus gitu. Akan diberi nilai lebih bagus dan diberi reward bahwasanya berarti memiliki skill yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kita kasih motivasi. Setelah melakukan relaksasi, motivasi, ice breaking, kira-kira menurut jenengan itu apakah tujuan pembelajaran yang akan jenengan sampaikan ke murid-murid bisa tercapai, Pak? Iya. Tadi kita kan masalahnya kalau siang itu kan mereka pas praktek jadi males karena kondisi cuaca yang panas, terus ngantuk ya. Iya. Jadi dengan relaksasi tadi, dengan ice breaking kan mereka sudah bugar. Gitu. Nah, sudah bugar, akhirnya kan mungkin tujuan yang semula praktek jam ke-10 tadi tidak selesai, harapan saya kan nanti bisa selesai. Iya. Karena mereka sudah dalam kondisi semangat lagi, sudah tidak malas lagi untuk melanjutkan praktek tadi itu. Gitu ya. Jadi untuk kedepannya nanti mungkin jenengan tidak membutuhkan sampai 2 hari ngeten nggih pertemuan untuk pembelajaran jenengan. Iya, gitu. kalau kemarin kan Seperti yang sampai 2 hari lakukan. ganggu pelajaran hari berikutnya gitu. Nah, Itu yang saya tidak inginkan. Iya. Makanya tadi dengan ketemunya relaksasi dan ice breaking ini, harapan saya nanti mudah-mudahan bisa gitu loh. Bisa mengubah sehingga target job yang jam ke-10 selesai bisa tercapai, bisa selesai duluan gitu. Bagus itu Pak, saya setuju. Untuk kedepannya nanti kira-kira siapa yang jenengan akan ajak untuk membantu melaksanakan atau mewujudkan rencana jenengan? Insya Allah akan saya olah sendiri mungkin. Gitu. Saya coba untuk mengolah sendiri. Saya coba dulu mencari referensi untuk gerakan relaksasi tubuh yang ringan tapi tidak memberatkan, tidak membuat lelah, terus membuat ice breaking yang mungkin ice breakingnya itu sederhana dan tidak memakan waktu lama gitu. Nanti kalau misalnya kok relaksasinya kok tidak begitu menarik, terus ice breakingnya kok membuat bosan, nanti akan saya konsultasi dengan jenengan gitu. Iya, nanti kira-kira siapa yang bisa membantu saya nanti gitu. Oh iya. Oke, saya setuju itu Pak, bagus itu. Lalu kalau semisal untuk kedepannya itu setelah yang jenengan rencanakan itu lebih prioritasnya ke arah mana? Lebih ke jenengan, apakah ke murid? Prioritas utama? Ya, prioritas utama kan kita harus berpihak pada murid. Nah, makanya bagaimana caranya ini supaya mereka itu semangat mengerjakan praktek jam ke-10 tuntas. Gitu. Jadi harapan saya tadi itu kita memprioritaskan siswa kita supaya mereka dalam belajar itu tuntas. Gitu. Jadi prioritas kita. Ya, berarti dengan
fokus ke murid juga agar murid itu kembali fresh gitu ya. Iya. Lebih fresh sehingga mereka bisa menerima atau melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya. Iya, jadi kan kalau fresh Bu, anak-anak kan sudah tidak ngantuk gitu. Gitu. Habis gerak, habis SPK, harapan saya sih sudah nggak ngantuk. Akhirnya terus bisa melanjutkan praktek lagi. Karena kalau praktek di jurusan listrik kan agak berat. Apalagi contoh praktek instalasi penerangan itu kan butuh tangan yang kuat, butuh kaki yang kuat, terus butuh tenaga. Nah setelah istirahat kan harapannya tenaga itu pulih, istirahat dulu, pulih, akhirnya terus bisa melanjutkan. Tapi kenyataannya kan 2 kali pertemuan setelah istirahat perutnya kenyang malah ngantuk, akhirnya prakteknya males. Nah ini yang mungkin dari solusi tadi yang membuat relaksasi tubuh sama ice breaking, nanti harapan saya nanti bisa mengubah itu sehingga mereka setelah istirahat tambah semangat gitu. Ya, sampai pulang juga tetap semangat. Iya, betul itu Pak. Apalagi kalau di instalasi listrik itu kan butuh fokus ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya salah sedikit kan bisa kesetrum bahaya, Nah, urusan itu. dengan listrik. Iya, gitu ya, Pak. karena kan ya memang cuma ya tetap kita akan tetap ada proteksi khusus untuk anak-anak. Tapi tetap kan itu nanti termasuk SOP, setiap pekerjaan ada SOP-nya. Harapan kita kan anak-anak nanti terlatih bekerja sesuai dengan SOP. Itu. Gitu. Itu rencana mau jenengan mulai kapan Pak? Ini Selasa besok, karena Selasa besok saya ada praktek mulai jam 7 sampai jam setengah 3 itu sore, setengah 3 sore ya, akan saya coba besok hari Selasa. Gitu. Bagus ya Pak, sesegera mungkin ngeten nggih supaya bisa terlihat hasilnya, manfaatnya bagi anak-anak, begitu juga bagi jenengan. Jadi harapan saya seperti itu. Nanti kalau misalnya tidak berhasil, tidak ada apa-apanya kok tidak berubah, ya mungkin nanti saya akan konsultasi lagi sama jenengan. Kira-kira solusinya nanti apa, kok metode yang kedua ini kok tidak berhasil. Nah, bagus itu Pak, itu ide yang bagus untuk dilakukan. Nah, sekarang jenengan bagaimana? Apakah sudah menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan jenengan tadi Pak? Iya, ya alhamdulillah Bu. Setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, ide saya itu muncul bahwasanya untuk kebugaran tubuh itu mungkin kita bisa melakukan relaksasi tubuh, peregangan otot, terus supaya lebih semangat lagi dengan SPG, baik yang pakai musik atau pakai kus untuk merefresh otak anak-anak yang sudah ngantuk tadi. Nah ini mungkin ide ini akan saya laksanakan. Jadi terima kasih Bu, tadi sudah diajak ngobrol dengan saya, akhirnya ide saya muncul. Solusi-solusinya untuk memecahkan masalah saya tadi itu akhirnya bisa keluar gitu, bisa terjawab. Terima kasih banyak Bu ya, karena mungkin ya inilah, kalau kita tidak mau ngobrol atau tidak mau curhat ke orang lain, mungkin saya tidak punya solusi tadi. Tapi karena dengan kemarin sudah bersedia saya ajak ngobrol, kayaknya tadi saya juga berangkat itu sudah juga berpikir, nanti saya mau ngobrol apa ini, pokoknya masalah saya ini gitu. Masalah saya ini, terus nanti saya tak bilang aja ke coach untuk masalah saya ini, nanti mungkin solusinya akan terpecahkan. Akhirnya alhamdulillah solusinya sudah keluar, jadi sudah terpecahkan. Sama-sama Pak, semoga rencana yang jenengan rencanakan itu dapat berjalan dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik, dan jenengan juga akan memperoleh hasilnya. Semoga dapat terlaksana ya Pak. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu saya. Saya pamit dulu karena saya nanti setelah jam 12 harus pinjur dulu
Karena tadi pagi belum pinjur saya Nggih. belum absen. Nggih, Pak. Jadi katanya petugas admin jam 12 Pak baru bisa absen lagi. Nggih. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih. Pada praktek kucing pada hari ini yang dilakukan oleh Pak Wahyudi sebagai kuci dan Bu Restina sebagai kucinya. Untuk Pak Wahyudi, bagaimana perasaan Pak Wahyudi? Apakah sudah ada ide-ide solusi yang mencerahkan unek-unek yang ada di hati maupun pikiran Pak Wahyudi? Nggih. Alhamdulillah hari ini permasalahan saya sudah terpecahkan. Jadi yang semula saya itu agak ragu dengan ide saya berkat dengan ngobrol dengan coach. Akhirnya saya tidak ragu. Akhirnya ide itu bisa saya munculkan, saya keluarkan unek-unek ide saya tadi. Kok ternyata dari coach kok mendukung. Akhirnya saya tidak ragu. Akhirnya keraguan saya hilang dan mungkin itu nanti akan saya coba. Hari Selasa besok akan saya coba untuk saya praktekkan di kelas saya pada saat melaksanakan pembelajaran. Itu. Jadi saya senang sekali hari ini. Oke, untuk Bu Restina sebagai coach, bagaimana perasaan Bu Restina? Yang saya rasakan hari ini, saya senang bisa membantu Pak Wahyudin untuk mengarahkan, mencari solusi untuk setiap permasalahan yang sedang dihadapi beliau. Senang Bu bisa berbagi, lalu membantu Pak Wahyudin agar menemukan jalan keluar atau solusi bagi permasalahannya. Begitu. Oke, alhamdulillah pada hari ini praktek kucing telah selesai. Pak Wahyudi pada pembelajaran pada waktu siang sudah mendapatkan solusi untuk memberikan perencanaan, memberikan relaksasi maupun ice breaking kepada murid-muridnya untuk lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Dan untuk Bu Restina sebagai coach juga sudah bisa memberikan hantaran-hantaran sehingga Pak Wahyudi bisa mendapatkan ide-ide maupun solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Saya akhiri, terima kasih untuk semuanya. Monggo disaksikan di kanal YouTube kami di calon guru penggerak, yaitu praktek kucing angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP angkatan 10 akan mempraktekkan kucing. Saya sebagai coach dan teman saya Restina Feranita Guru Panjaitan sebagai kucing dan teman saya Muhammad Wahyudi sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengadakan kucing ya, yang mana sebagai coach adalah Bu Rifan dan sebagai kucingnya adalah Bu Restina dari CGP angkatan 10 kelas 264. Ya. Kali ini topik yang dibahas adalah tentang metode pembelajaran menggunakan metode ceramah yang masih dengan komunikasi satu arah, sehingga membuat bosan dan membuat tidak nyaman dari para murid. Ya, oleh sebab itu kita coba hari ini untuk kucing bersama dengan Bu Restina sebagai kucing dan Bu Rifa sebagai coach. Iya, Bu Restina, selamat pagi. Selamat pagi Bu Rif. Iya, ada apa? Kan kemarin kita sudah janjian ya. Oh iya ya, kita janjian di tempat ini ya. Iya. Jam berapa ya tadi ya? Jam 8-an ya? Iya. Iya. Terima kasih Bu Rif sudah mengingatkan saya untuk jadwal janjian kita yang kemarin. Iya. Gimana kabarnya Bu Rif? Baik. Jenengan bagaimana kabarnya? Baik juga. Gini loh Bu Rif, kira-kira nih jenengan repot enggak hari ini? Enggak.
ini Sibuk ada nggak? Enggak ya? ada Atau waktu lah untuk Bu Ristina untuk hari ini. oh gitu. Terima kasih Bu Rif sudah meluangkan waktunya untuk saya pada hari ini dan memenuhi janjian tadi. Iya, iya. Nah gini loh Bu Rif, akhir-akhir ini di kelas saya itu saya sedang menghadapi suatu permasalahan gitu loh Bu di dalam kelas. Oh gitu. Kira-kira permasalahan itu apa ya Bu yang mengganjal di hati Bu Restina? Mungkin ada apa sesuatu yang kurang bisa terpecahkan gitu. Iya Bu Rif, daripada saya memikirkannya sendiri terus buntu, saya tidak menemukan jalan keluar. Nah saat ini saya mau berbagi, mungkin Bu Rif bisa membantu saya dalam memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Gini loh Bu Rif, pada saat saya ngajar, nah di jam saya, Iya. kegiatan pembelajaran itu saya mengamati anak-anak itu bosan, jenuh, Iya, iya, gitu kan ya, kurang bersemangat, ngantuk pada jam saya. Nah, itu gimana ya Bu ya, kok bisa seperti itu? Apakah saya itu dalam memberi materi di kegiatan pembelajaran itu ada yang keliru atau ada yang salah gitu ya Bu ya? Eh, Bu Restina pada waktu pembelajaran itu kira-kira menggunakan metode apa ya? Selama ini saya menggunakan metodenya itu ceramah. Jadi anak-anak itu lebih mendengarkan saya berbicara, kemudian komunikasinya itu hanya satu arah. Jadi mereka hanya fokus mendengarkan saya bercerita atau menyampaikan materi seperti itu, Bu. Di kelas berapa ya Bu itu? Ini di kelas 5. Oh, kelas 5. Gitu. Jadi hanya metode ceramah aja, mungkin ada apa yang jenengan lakukan menggunakan metode yang lain? Untuk selama ini seperti itu. Lalu pemberian tugas juga lebih ke banyak pertanyaan gitu loh Bu. Oh, Jadi gitu. mungkin itu yang membuat minat mereka untuk belajar itu berkurang. Iya, gitu. bosen gitu ya Bu Iya, Resti ya. jenuh Ah, gitu. jenuh. Jadi bisa jadi di dalam mereka mengerjakan tugas itu hanya 50% loh Bu dari jumlah murid yang mengerjakan tugas itu, dan 50% lagi mereka itu ogah-ogahan, males gitu untuk mengerjakannya. Nah seperti itu Bu. Kalau gitu kira-kira mungkin Bu Restina itu ada ide yang lain gitu untuk menerapkan metode yang lain supaya anak itu tidak bosan. Kalau saya mempunyai pemikiran seperti ini Bu, gimana kalau metode ceramah itu diubah menjadi sesuatu yang lebih seru, menyenangkan, pakai permainan mungkin, games Iya. gitu ya. Jadi mereka lebih punya semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Mereka nggak jenuh, nggak bosan. Jadi kan mereka lebih happy gitu ya, lebih senang untuk menerima materi itu dalam bentuk games, permainan seperti itu Bu. Jadi kan komunikasi yang terjalin itu nggak cuma dari saya saja, mereka juga bisa ikut aktif gitu kan di dalam kegiatan pembelajaran itu, seperti itu. Oh iya, itu sudah bagus Bu Restina. Kalau Bu Restina sudah mempunyai rencana untuk mengubah metode yang tadinya membosankan dengan metode bermain game, insya Allah anak-anak itu bisa tertarik dengan pembelajaran seperti itu. Nah, begini juga Bu, gimana kalau misalnya di dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin selama ini kan saya hanya fokus ke dalam teks bacaan gitu kan ya. Jadi mereka jenuh melihat buku, di rumah juga belajarnya dari buku. Kalau kegiatan pembelajarannya saya ambil dari link YouTube gitu, mungkin lebih mengasihkan mungkin ya Bu ya. Boleh. Link YouTube, terus apa itu namanya, buka artikel dari Google gitu Iya, kan ya. boleh. Jadi mereka bisa lebih ada suasana baru gitu, Iya, nggak iya. jenuh, nggak monoton itu aja yang dari buku paket saja.
Ya, Itu itu juga lebih bagus karena anak-anak itu sudah generasi sekarang itu sudah banyak yang mengenal IT, sudah pegang HP, anak-anak mungkin lebih asik juga seperti itu. iya ya Bu ya. Ya. Lebih ke generasi Z yang lebih fokus ke gadget gitu ya Bu. Iya, iya. Teknologinya udah bisa apa itu namanya imbang lah, udah mengikuti zaman. Ya, supaya anak-anak itu tidak cuma hanya game HP itu cuma dibuat permainan aja, jadi bisa untuk belajar juga, bisa mengambil manfaatnya gitu loh anak-anak. Terus ada lagi Bu, selain link YouTube, terus artikel lewat Google, yang kemarin kita lakukan itu loh Bu, yang waktu istirahat Loka 3 kemarin kita main TikTokan gitu kan ya, lebih seru kan ya. Iya, Jadi anak-anak bisa berkreasi, main TikTok, terus lewat IG, Instagram, di situ kan ada reels guru-guru hebat se-Indonesia kan sukanya main itu juga, reelsnya itu banyak di IG gitu. Iya. Ya tentunya anak-anak mungkin bisa lebih bersemangat ya Bu Resti. Iya, itu pembelajaran yang berinovasi gitu ya Bu ya. Iya. Jadi beda, nggak cuma ceramah aja, jadi lebih berinovatif, kreatif juga kan, mereka bisa diajak bernalar kritis gitu kan ya. Jadi bisa keluar dari out the box itu tadi, nggak fokus pada buku bacaan itu. Nah itu tadi loh Bu Rif, merencanakan mengubah 10 pertanyaan itu saya ubah ke bentuk kuisis gitu kan ya. Jadi lebih menarik, mereka lebih asik dalam mengerjakan tugas, sehingga tujuan pembelajaran yang saya ingin peroleh itu bisa tercapai, begitu Bu. Mungkin ada hal lain Bu? Untuk 1-2 minggu ke depan saya rasa itu dulu Bu. Soalnya kan kalau terlalu banyak takutnya nanti semuanya nggak terlaksana gitu. Cuman hanya rencana saja tapi nggak ada buktinya, nggak terlaksana semua, kan sayang Bu. Iya betul. Kemudian dari rencana tersebut kira-kira mau dilaksanakan 1 sampai 2 minggu ke depan ya. Nah untuk itu Bu, kegiatan pembelajaran yang saya terapkan itu untuk sementara ini prioritasnya itu lebih fokus ke saya dulu Bu. Ya, fokus ke saya merefleksi diri, mengubah, memperbaiki strategi atau metode pembelajaran yang saya gunakan selama ini, yang itu membuat anak-anak bosan menjadi lebih menyenangkan, lebih kreatif, inovatif, seperti itu. Oh iya, itu prioritasnya iya, ya. mengubah cara mengajar saya seperti itu, sehingga anak-anak itu nggak jenuh, nggak bosan, apalagi malesnya itu kan harus diubah Bu. Iya betul. Nah dari situ nanti saya bisa menilai dan mengamati diri saya sejauh mana kegiatan pembelajaran yang saya terapkan dengan metode permainan itu tadi lewat link YouTube, apakah sudah berdampak positif atau sudah berhasil saya terapkan ke anak-anak seperti itu. Lalu untuk ke anak-anaknya, prioritasnya itu mereka kan kegiatan pembelajaran selama ini kan berpihak pada murid ya Bu. Kalau yang saya gunakan selama ini ceramah berarti masih berpihak kepada saya, belum fokus ke murid. Cuma satu arah. Iya betul. Jadi ya itu harus saya ubah sehingga kegiatan pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid, terus memenuhi kebutuhan murid, seperti itu Bu. Oke Bu Restina, untuk perbincangan pada kali ini bagaimana Bu Restina, sudahkah dapat pencerahan apa yang mengganjal di hati? Iya Bu Rif, terima kasih loh Bu Rif, jenengan sudah bersedia saya ajak ngobrol, saya bisa meluapkan segala permasalahan yang saya alami selama ini, dan alhamdulillah saya sudah dapat pencerahan, saya sudah menemukan
jalan keluarnya Bu dari kegalauan selama ini. betul, saya bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Rif. Iya. Sehingga pikiran saya lebih terbuka. Kan selama ini saya pendam gitu ya Bu ya. Ini Iya. mau saya utarakan ke siapa yang bisa saya ajak bicara, berbincang-bincang untuk memecahkan permasalahan saya seperti itu Bu. Iya. Ini Bu Resti, ada air minum aja ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu Rif. Terima kasih. Nah ini kan jenengan nggih. Nah, monggo. Bu Rif mungkin Monggo. ada kegiatan lain atau kita masih lanjut untuk ngobrol-ngobrolnya? Enggak, saya itu santai aja Bu Resti. Monggo. Berarti saya nggak ganggu ya? Enggak. Oh iya Bu Resti, kira-kira rencana Bu Resti itu kan sudah bagus ya. Kira-kira nanti kan berarti mungkin ada yang bisa membantu Bu Restina untuk melaksanakan rencana Bu Restina. Iya ya Bu ya, itu saya merencanakan untuk mengajak rekan sejawat saya gitu loh Bu. Kan ini kelasnya ada paralel ya, Iya. A, B. Jadi untuk kedepannya itu saya akan mengajak rekan sejawat saya, teman paralel saya, kelas 5B, sehingga kita bisa sama-sama untuk menerapkannya gitu di kedepannya nanti. Seperti itu Bu. Iya. Iya. Sudah bagus itu Bu Resti. Nanti untuk jangka panjangnya setelah dengan partner saya, teman paralel saya akan mengimbaskannya ke guru kelas yang lain, kemudian mengajak sebelum mengimbaskan ke guru kelas yang lain, saya akan menemui kepala sekolah gitu Bu, untuk mengutarakan keinginan saya mengadakan pengimbasan ke guru kelas yang lain seperti itu. Berbagi ilmu, Iya, betul. berbagi praktik baik. Iya. Oke, untuk percakapan pada hari ini bagaimana? Sudah tercerahkan atau unek-unek Bu Restina? Alhamdulillah Bu, saya sudah bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya sudah merasa lega, plong, sehingga apa yang menghambat di hati saya, pikiran saya sudah ada jalan keluarnya. Terima kasih Bu Rif sudah Ya. membantu saya menemukan pemecahan dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Rif. Ya, alhamdulillah Bu Restina pada hari ini sudah bisa mendapatkan solusi, mendapatkan pencerahan dari obrolan kita ya Bu Restina. Dari yang tadi Bu Restina itu menggunakan pembelajaran yang satu arah ya, dengan menggunakan metode ceramah hingga anak-anak itu bosan. Sekarang sudah tercerahkan dengan rencana Bu Restina untuk memberikan anak-anak itu pembelajaran yang lebih inovatif, yaitu dengan menggunakan game. Kemudian di luar kelas juga kita ada pembelajaran dengan menggunakan gadget, bermain TikTok, tapi dalam tanda kutip itu adalah pembelajaran untuk anak-anak. Dan juga tadi soal betul. itu dibentuk lebih kreatif lagi, tidak monoton hanya pertanyaan di selembar kertas aja, bisa dibuat untuk kuisis dan lain sebagainya. Begitu ya? Iya Bu. Terima kasih Bu Rif. Nanti suatu saat nanti kalau saya punya unek-unek lagi, Bu Rif kira-kira bersedia lagi nggak ya mendengarkan Oke. unek-unek yang saya alami? Monggo. Saya itu ada waktu aja, karena kita itu kan ya sharing-sharing ya. Terima kasih Bu Rif. Ya. Saya mohon undur diri dulu. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Teman-teman yang berbahagia, tadi sudah dilaksanakan coaching antara coach di Bu Rif dan sebagai coachingnya Bu Restina ya. Kali ini saya akan mau mengobservasi merefleksi ya. Bu Restina sebagai coach tadi gimana rasanya setelah berbincang-bincang dengan coach dan sudah menemukan solusinya? Di awal itu Pak, saya punya permasalahan itu saya simpan sendiri, saya pendam sendiri.
Nah, setelah berbincang-bincang mengadakan coaching dengan Bu Rif, alhamdulillah saya bisa plong, lega, meluapkan semua permasalahan yang ada di dalam hati dan pikiran saya gitu. Saya mendapatkan sebuah pemecahan, solusi, jalan keluar dari permasalahan saya, Pak. Oke. Kalau Bu Rif sebagai coach gimana melihat Bu Restina tadi? Ya, saya merasa lega, Pak, karena Bu Restina sudah bisa mengambil manfaat, bisa tercerahkan apa unek-unek yang ada di dalam hatinya maupun pikirannya, itu sudah ada solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam KBM. Ya, terima kasih Bu Rif, Bu Restina. Ya, kali ini coachingnya sangat bagus sekali ya. Jadi lebih bagus daripada yang kemarin waktu latihan ya. Kali ini memang betul sepertinya sudah, kalau bilang mau jadi coach sudah cocok kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman yang berbahagia di CGP Angkatan 10 kelas 264. Sebagai penutup, tiada gading yang tak retak, tiada masalah yang tak bisa dipecahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 kelas 264 akan melaksanakan praktek coaching. Kali ini saya Muhammad Hidayah berperan sebagai coach dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Afandiawati dari SDN Sumobito 3 berperan sebagai coach. Untuk selanjutnya sebagai observer. Selamat pagi, saya Restina Feranita Boru Panjaitan. Saya di sini sebagai observer. Oke, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan melakukan praktik coaching, di mana tema atau topik dari coaching kita pada pagi hari ini itu mengenai kegiatan pembelajaran, yang mana di dalam kegiatan pembelajaran itu adanya kekurang kompakan antara laki-laki dan perempuan di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Monggo Bu, di sini Bu Rif sebagai coachingnya, lalu Pak Wahyudin sebagai coachingnya, untuk coachnya, untuk waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, masuk. Moga. Nggih. Gimana? Dulunya. Terima kasih Pak Wahyudin. Pada kesempatan hari ini saya ingin meluangkan waktu saya untuk berbincang-bincang dengan Pak Wahyudin karena saya ada kesulitan dalam pembelajaran saya. Mungkin bagaimana Pak Wahyudin untuk hari ini, apakah ada waktu? Oke. Kebetulan hari ini lagi kosong, Pak. Tidak ada kegiatan di luar. Jadi mungkin bisa lebih lama ngobrolnya. Ya. Ya, terima kasih. Saya Ya. juga ini tadi sedang ada jam kosong, jadi saya bisa menemui panjenengan. Gitu. Nah, ya. Moga. Nah, ini Oke, bisa. terima kasih. Moga Bu, mari. Oke. Nggak apa-apa. Santai aja ya. Oke. Kalau masuk sini nggak boleh tegang. Ini tempatnya. Oke, terima Karena kasih. teman-teman kalau kesini tuh biasanya untuk ngobrol-ngobrol lagi. Oh enggak ya. Oke, terima kasih sudah mau ke sini, mau konsultasi atau mau membicarakan sesuatu. Saya senang kok kalau ada teman itu mau ngobrol gitu ya. Jadi memang kalau kita punya permasalahan memang sebaiknya diomongkan ya, supaya tidak menjadi tekanan batin. Jadi kalau jadi tekanan batin, akhirnya stres nanti. Iya. Ngomong-ngomong, kali kita mau bahas apa?
Oh iya Pak Wajudin, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya atas waktunya pada hari ini. Saya itu ingin berbincang-bincang, bercakap-cakap karena dalam pembelajaran saya itu ada dilema di kelas saya, di kelas 3 kemarin itu. Kelas 3. Saya kan guru agama ya di SD saya itu. Pada waktu saya masuk itu saya melakukan suatu pembelajaran. Nah, pembelajarannya itu loh, anak-anak itu loh terasa kurang adanya kekompakan gitu. Tidak ada, ialah antara laki-laki, perempuan, bahkan laki-laki sama laki-laki aja kurang ada kebersamaan gitu loh. Udah kompak. Iya, kurang kompak. Gitu. Kelas 3 ya? Iya, kelas 3. 3. Anak-anak yang sekarang, rata-rata kan anak sekarang itu sudah generasi Z ya. Generasi Z itu ya tahu sendirilah, sudah namanya HP tidak bisa lepas dari tangan ya. Ya kalau memang biasanya namanya anak ya lebih suka main HP sendiri, sendiri gitu. Ya gitu itu anak sekarang. Tapi ya kita sebagai guru ya harus bisa lah bagaimana caranya gitu. Kalau boleh tahu nih ya, kalau kemarin-kemarin jenengan memberikan pembelajaran itu metodenya metode apa gitu atau strateginya apa gitu sebelum-sebelumnya gitu, sudah pakai apa? Saya itu memakai metode ceramah. Ya. Terus kadang-kadang ya saya setelkan video juga. Okay. Seperti itu. Kalau disetelkan video itu bagus sebenarnya ya. Jadi selama ini jenengan pakai metode ceramah. Iya, ceramah itu yang pertama. Yang pertama, terus pakai video. Dari dua-duanya itu masih belum bisa mengompakkan kelasnya gitu ya. Oke. Oh, diminum dulu santai Bu. Monggo. Terima kasih. Santai saja. Jangan enggak repot sih. Mboten. Enggak ada jam ngajar toh. Mboten. Nah, kalau enggak jam ngajar kan santai, maksudnya enggak terburu-buru gitu loh. Ya. Kalau dari dua metode tadi kok masih belum bisa membuat siswa kita kompak ya. Kira-kira menurut panjenengan sudah pernahkah dengan misalnya memikirkan sesuatu gitu yang atau apa gitu yang kira-kira nanti bisa membuat siswa kelas 3 itu kompak gitu. Kira-kira menurut jenengan harusnya itu diberi metode yang gimana, itu menurut jenengan sudah pernah terpikiran belum? Rencana saya untuk menerapkan supaya anak-anak itu lebih kompak, saya ingin menggunakan metode diskusi. Karena dengan metode diskusi itu kan ada kelompok-kelompok gitu loh Pak. Ada kelompok-kelompok. Mungkin bisa mengompakkan anak-anak, bisa saling mengenal satu sama lain hingga bisa saling sharing. Mungkin itu nanti bisa mengakrabkan mereka. Itu rencana saya. Rencananya rencana metode saya. diskusi gitu ya. Bagus itu sebenarnya metode diskusi. Iya, memang metode diskusi itu kan untuk dikelompok-kelompokkan. Jadi biar mereka bisa berebut sendiri menyelesaikan tugasnya per kelompok gitu. Bisa dicoba itu Bu sebenarnya. Ya. Selain diskusi atau rencana, ini kan jenengan mau diskusi, mau membuat metode diskusi. Lah, pada saat diskusi ini rencana jenengan apa? Nah, rencana saya itu pertama itu membentuk kelompok, Pak. Membentuk kelompok, kelompok sesuai kesepakatan. Anak-anak saya beri kesempatan untuk berpendapat. Oh gitu. Iya. Masing-masing kelompok berpendapat apa masing-masing untuk membentuk anak. Kelompok itu loh Pak, saya
beri apa kebebasan. Oh, yang membentuk kelompok Membentuk anak-anak sendiri. kelompoknya itu iya. Oh, gitu. Enggak apa-apa itu. Atau bisa nanti rencana saya ini ya Pak. Nggih. Saya bisa dengan cara hitungan 1, 2, 3 nanti yang urutan 1 berarti kelompoknya kelompok 1. Oh, nggih. Kalau yang hitungan kedua berarti kelompok 2, hitungan ketiga berarti kelompok 3. Seperti itu saya coba seperti itu supaya anak-anak itu bisa berbaur. Atau bisa itu. Ya. Itu untuk bisa mempercepat untuk membuat kelompok ya. Ayo berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang nomor 1 ngumpul nomor 1, nomor 2 bisa boleh itu, enggak apa-apa Bu. Bagus itu ya. Jadi nanti anak itu akan lebih pola berpikir. Oh saya nomor 2, saya harus ngelompok ke nomor 2 lah, itu bagus. Menambah ini untuk melatih sikap anak lebih responsif terhadap perintah itu. Bisa itu. Setelah membuat kelompok, setelah membuat kelompok ini ya, kan anak-anak, ayo ruang nomor 1 ngumpul nomor 1, nomor 2 ngumpul nomor 2, nomor 3 ngumpul nomor 3. Lah, setelah kegiatan pengumpulan kelompok-kelompok ini, kan kita tadi tujuannya kan untuk mengompakkan. Nah, kira-kira setelah dibentuk kelompok itu bagaimana lanjutannya kira-kira? Untuk kelanjutannya, saya itu memberikan motivasi kepada anak-anak di awal pembelajaran. Memberikan motivasi bahwa bekerja sama itu adalah perilaku yang baik. Memberi motivasi ke memberikan kelompok. Motivasi. Ya. Dan termasuk juga ada penilaian sikap di samping penilaian dari pengetahuan dan keterampilan itu termasuk nilai sikap. Kerjasama itu termasuk nilai sikap. Itu yang pertama yang saya tekankan pada pembelajaran pertama sebelum pembelajaran dimulai. Gitu. Oke. Masuk ini Bu ya. Dan setelah selesai pembelajaran saya buat refleksi. Refleksi untuk anak-anak bagaimana pembelajaran pada hari ini bisa mendapatkan manfaat bagaimana seperti itu. Jadi sebenarnya solusinya sudah terjawab ini Bu. Ya. Solusi jenengan tadi itu ya, paling ingin mengompakkan. Jadi mungkin jenengan tadi bilang sebelum dimulai PBM saya beri motivasi dulu, saya tunjukkan yang nilai yang itu bagus itu. Ya, karena mereka akan berpikir nanti yang dinilai itu sikap ini, terus aktivitas ini. Nah, mereka akhirnya bisa berpikir saya harus bagaimana gitu. Itu bagus sebenarnya. Nah ini tinggal tadi ide jenengan sudah bagus ya, dari percakapan kita tadi kan jenengan sudah memberikan ide-ide yang itu nanti bisa dipakai untuk melatih kekompakan siswa kelas 3. Nah ini sekarang ini kapan ini tinggal waktunya sekarang. Tadi solusinya sudah ketemu ya. Terus ini mau dicoba kapan? Oh iya Pak, ada satu lagi ini rencana saya. Itu tadi kan di dalam kelas nih, memakai metode diskusi. Kemudian saya juga ada rencana lagi Pak, mengadakan pembelajaran di luar kelas. Karena apa? Supaya untuk menarik anak-anak gitu loh, minat belajar anak-anak dan supaya ada kekompakan lagi. Ketika di luar kelas saya itu ingin membentuk sebuah regu, tim seperti itu, untuk menjawab suatu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi bergu seperti itu. Tidak apa-apa Bu, kegiatan di lapangan itu bagus loh. Jadi supaya siswa kita tidak bosan, tidak di dalam kelas terus gitu ya. Di dalam kelas itu kadang anak itu kan
sekolah kok ruangan, terus ya bagus itu ide membawa anak-anak ke lapangan terus dibuat tim, terus nanti jenengan mau ngadakan apa gitu, itu bagus sekali. Nah ini tinggal sekarang rencananya metode yang diskusi tadi, terus metode yang mau ke lapangan tadi, kira-kira itu mau jenengan terapkan kapan? Minggu ini kah atau kapan gitu? Nah, rencananya gimana nek menurut jenengan? Ya, insya Allah mau saya terapkan itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Jadi, Depan iya, 1 sampai 2 minggu ke depan. iya, Berapa pertemuan kira-kira ini? 2 pertemuan. Kira-kira 1 minggu 1 pertemuan berarti? 1 pertemuan. 1 Itu minggu 1 pertemuan. Oh iya, Ya ya. 2 minggu lah 2 pertemuan. 2 kali, dicoba 2 kali gitu 2 ya. kali. Dicoba 2 kali. Oke, ya tidak apa-apa Bu. Nanti dari pertemuan pertama bisa dilihat nanti efeknya bagaimana. Pertemuan kedua mungkin yang di lapangan nanti dilihat efeknya apa gitu. Iya. Nah nanti mungkin bisa ditelaah nanti ya, bisa ditelaah. Ya. Kira-kira nanti setelah kalau misalnya itu sudah dilaksanakan ya, Iya, sudah dilaksanakan minggu pertama, minggu kedua, ya. iya. Terus kira-kira yang mau jenengan lakukan lagi itu apa? Setelah ini dicoba, Saya akan merefleksi. merefleksi ya, Iya, refleksi. merefleksi. Bagaimanakah pembelajaran yang saya lakukan dari sebelum apa? Kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah itu, kemudian setelah berlanjut ke menggunakan metode yang baru dengan Diskusi. berdiskusi, dengan pembelajaran di luar kelas tadi, dengan mengkelompokkan lagi, dengan beregu, itu akan saya refleksi untuk Ya. pembelajaran yang akan datang. Ini refleksinya ke jenengan sendiri, apa ke siswanya juga? Ya, refleksi itu yang tentunya ke saya terlebih dahulu, Pak. Jenengan dulu. Kemudian saya tanyakan kepada anak-anak. Nah itu, jadi boleh merefleksi itu nanti ya kepada diri sendiri bisa, kepada anak bisa, boleh itu Bu. Ya, jadi nggak mau tanya ke anak-anak rasanya bagaimana, enak mana itu boleh, ya bagus itu, ya, berarti 1-2 minggu depan, ya laksanakan ya, Iya. oke. Ya mungkin itu Pak, ada satu lagi mungkin ya. Mungkin kita kan KBM itu kan perlu ada RPP nih. RPP lah, mungkin itu nanti saya juga akan saya terapkan di penulisan RPP saya. Itu dengan menggunakan metode tersebut, metode diskusi tersebut, dan insya Allah nanti saya akan sharing kepada teman saya. Oke, berarti nanti untuk melihat gitu loh. rencana jenengan menggunakan metode diskusi dan menggunakan praktek di lapangan dengan tuangkan di RPP. Iya. Bagus itu Bu. Ya. Itu kalau RPP jenengan dilihat orang lain akan paham. Karena di situ jenengan masukkan metodenya dan urutannya. Itu bagus sekali itu. Oke. Kalau menurut jenengan kesimpulan percakapan kita tadi apa? Menurut saya itu kesimpulannya ya saya tercerahkan gitu loh Pak. Dari kebingungan-kebingungan yang selama ini yang saya rasakan dengan anak-anak yang kurang kompak, kurang kerjasama. Mungkin saya sudah dapat mengambil manfaat dari perbincangan kita. Saya juga terima kasih kepada Pak Wahyudin yang telah mau berbincang-bincang dengan saya untuk memberikan pikiran-pikiran yang kurang nggak keluar ini loh. Saya seneng kok ada teman-teman ngobrol-ngobrol gini ya. Kadang-kadang kan teman-teman datang gitu Pak,
ini ada masalah begini ya. Ya kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau solusinya ketemu kan enak gitu loh. Tadi yang contoh tadi kan solusinya ketemu, menggunakan metode diskusi, terus praktek lapangan gitu. Nanti kita lihat aja nanti kalau pada saat sudah dilakukan 1 minggu 2 minggu depan kok hasilnya bagus, mungkin nanti bisa diimbaskan ke teman-teman yang lain gitu. Jadi ada pengimbasan. Oh, metode ini yang berhasil kalau di kelas 3A gitu. Bagus itu. Nanti kan teman-teman juga akan bisa menilai dengan itu. Oh, ternyata guru A itu bagus gitu lah itu. Ya. Oke. Iya. Saya kira untuk perbincangan kali ini untuk mencari solusi yang tadi sudah ketemu ya. Iya. Sudah cukup, tinggal nanti pelaksanaannya saja. Ini monggo nanti dicoba pelaksanaannya ya, terus direfleksi apa kegiatan pertama, kegiatan keduanya, nanti hasilnya bagaimana gitu. Iya, terima kasih Pak Wahyudin ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya di sini sudah tercerahkan, sudah ada solusi. Ya kalau gitu ya diminum dulu karena ini nggak bisa dikarak. Air itu harus dihabiskan. Kalau mau lanjut diskusi monggo ya. Masih ada waktu luang. Kemudian saya baru lalu sekitar jam 12 saya baru keluar. Tapi kalau misalnya dengan ada keperluan lain juga monggo, saya tidak nundung ya. Tidak usir ya. Karena ada teman ini saya senang. Ya mungkin saya cukup sekian Pak Wahyudin, saya terima kasih. Saya matur suwun sudah bisa meluangkan waktu pada hari ini. Saya juga sudah tercerahkan. Ya saya mohon undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Jangan suka-suka ke sini ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah melakukan praktik mengenai kucing. Nah, kita akan melakukan refleksi untuk Bu Rif. Setelah tadi melakukan praktik kucing, apa yang Ibu rasakan pada saat melaksanakan atau melakukan kucing tadi dengan Pak Wahyudin sebagai kucingnya? Saya merasa sangat senang sekali karena sudah bisa mendapatkan solusi, karena Pak Wahyudin sebagai coach itu sudah bisa membuka pikiran saya. Ya. Lalu Pak Wahyudin, apa yang jenengan rasakan setelah menjadi coach bagi Bu Rif pada perbincangan kita tadi mengenai kucing tadi, Pak? Iya, saya senang sih, ya saya senang tadi Bu Rif punya permasalahan tentang kekompakan di kelasnya. Kita coba gali, ternyata beliaunya sebelumnya hanya menggunakan metode ceramah. Ya, kemungkinan pada saat metode ceramah diterapkan, anak-anak kurang tertarik mungkin ya, karena anak sekarang kan punya gaya belajar sendiri. Iya. Jadi ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Apalagi anak-anak yang sering melihat YouTube, HP, mungkin mereka lebih suka melihat video atau film gitu ya. Jadi mungkin dengan metode diskusi tadi, dengan metode di lapangan bentuk tim itu bisa dicoba untuk melatih kekompakan antar siswa gitu. Jadi semua siswa itu punya peran sendiri pada diskusi. Nah, itu nanti lebih mengompakkan, lebih meningkatkan komunikasi antar teman gitu. Itu bagus itu. Jadi ya kita lihat nanti setelah dipraktekkan sama Bu Rif di kelasnya, efeknya bagaimana itu ya kita gitu. Ya. Kira-kira ini Bu Rif, apa yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya? Ya mungkin kita sebagai guru ya
guru kan kita harus lebih dekat dengan siswa, ya. Sedangkan pembelajaran sekarang kan harus berpihak pada siswa, berpihak pada murid. Jadi sebisa mungkin kita kalau mengajar itu kita menggunakan beberapa metode atau strategi belajar, strategi pembelajaran. Dari beberapa metode strategi pembelajaran tersebut mungkin bisa kita pilih nanti, oh strategi ini yang cocok untuk kelas ini, gitu loh. Lebih inovatif. Ya, jadi meningkatkan metode dan strategi pembelajaran itu. Lebih fokusnya ke murid J. Iya, itu. Jadi biar nanti anak-anak murid sendiri paham nanti. Oh, anak saya itu lebih senang kalau diajak begini gitu. Sehingga mereka nanti kalau diajak begini lebih memperhatikan, difokuskan ke situ nanti. Sehingga nanti pada saat pelajaran lebih fokus. Enggak sendiri gitu. Lebih kondusif. Gitu. Nah, itu berarti strategi tersebut cocok. Sesuai. Ya, sesuai. Ya, terima kasih Pak ya. Ditutup? Ya. Oke, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita sudah menemukan pemecahan atau pencerahan dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rif. Semoga untuk kedepannya bisa diterapkan dan dapat menghasilkan hasil yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya